Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang di belakang boleh duduk di sini, depan, ayo. Di depan sini, di karpet. Ayo di sini depan, ikut di sini. Sini. Sini mainnya di depan Pak Ustadz sini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Sudah ada ya? Tafsir Juz Amma yang sekarang kita, saya taruh biar kelihatan ada ya. Sama ya. Tafsir Juz Amma yang sekarang kita masuk kepada surah yang baru, yakni surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur yang berarti bermegah-megahan. Ya, At-Takatsur berarti bermegah-megahan. Surah ini para jamaah rahimakumullah taala merupakan surah yang ke berapa? 102. Ya, 102. Di antara surah yang populer juga ketika bulan Ramadan, ya. Rakaat pertama biasanya baca At-Takatsur di sebagian tempat. Karena sebentar lagi bulan Ramadan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kemudahan untuk
bisa bertemu dan beribadah di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Surah Al-Jakasur ini terdiri dari 8 ayat, ya, yang tadi kita sampaikan artinya adalah berbengah-benggahan, dan surah ini termasuk surah Makkiyah, termasuk surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ada yang berpendapat juga Madaniyah. Nanti kita akan sampaikan penjelasannya. Tapi yang paling kuat adalah surah ini adalah surah Makkiyah, ya, surah yang diturunkan di kota Makkah ataupun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini secara umum para jamaah rahimakumullah taala menceritakan tentang ada 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama adalah menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan ataupun hari pembalasan. Jadi pendapat yang pertama, surah ini yang dicela, ya, dalam surah ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka mengingkari hari kebangkitan ataupun hari pembalasan. Sebagian ulama tadi kita sampaikan bahwa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpendapat bahwa ini pendapat yang pertama, ya, orang-orang Ansar, kita tahu bahwa ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansar. Mereka berbangga-bangga kepada diri mereka sendiri dan juga kepada kelebihan-kelebihannya. Pendapat yang pertama, ya. Kemudian pendapat yang kedua tadi kita sampaikan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka berbangga dan juga mereka mengingkari hari kebangkitan sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat yang paling kuat, ya, yaitu bahwa yang dicela dalam surah ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan. Adapun orang-orang Ansar, mereka itu adalah orang-orang yang mulia, ya, tidak mungkin mereka melakukan seperti itu, membanggakan diri-diri mereka, ya. Bahkan di antara kemurahan hati mereka adalah mungkin bapak-bapak kalau kembali ke sirahnya itu adalah ketika awal hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara politiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melakukan al-mu'akhat atau mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, sehingga mereka mengatakan, ya, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya, wahai saudaraku dari kalangan Muhajirin, ini hartaku bagi 2, ini istriku, pilih mau yang mana, ya, nanti saya ceraikan, kamu menikahi. Sampai segitu mulianya, ya, hatinya orang-orang Ansar, sehingga kalau kita kembalikan kepada surat ini nggak mungkin terjadi seperti itu kepada orang-orang Ansar. Menariknya, ada seorang ustadz, ya, mungkin kita sangat mengenal beliau tapi anak nggak sebut namanya. Dia pernah bertanya kepada orang-orang yang ada di kota Madinah. Ini ada kaitannya dengan orang Ansar. Madinah itu kan biasanya apa? Identik dengan orang Ansar dahulunya, ya kan, tapi sekarang sudah bercampur. Beliau mengatakan, wahai penduduk Madinah, ya, mana orang-orang Ansar yang dulu menawarkan sebagian hartanya dan menawarkan sebagian istrinya. Ya, ditanya, ini serius ini. Dan ini Anda langsung dengar langsung, bukan dari kata sepulan dan sepulan. Lalu apa jawaban beliau? Menariknya beliau mengatakan, orang-orang Ansar itu sudah berlalu, sudah pergi bersama orang-orang Muhajirin yang kalau ditawari mereka nggak mau. Nah, kalau kita ditawarin mau kita. Tapi kalau orang Muhajirin termasuk Abdurrahman bin Auf ditawari nggak mau. Ditawari harta sebagian tidak mau, ditawari istri saudara
yang dipersaudarakan oleh Nabi tidak mau. Akan tapi beliau berusaha berdagang 1, 2, 3, 4 hari, beliau mendapatkan keuntungan, beliau menikah dari hasil jerih payah mereka sendiri. Itulah diantara kemuliaan dan kemurahan hati orang-orang Ansar radhiyallahu taala anhum, dan juga begitu pula orang-orang Muhajirin. Semoga Allah meridai kedua atau semua kaum muslimin yang terdahulu dan yang sekarang. Baik. Kemudian para jamaah rahimakumullah taala, para ulama juga menjelaskan ada beberapa nama lain dari surah At-Takatsur. Yang pertama adalah At-Takatsur itu sendiri, nama surahnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya nama At-Takatsur ini nama surahnya adalah Alhaakumut Takatsur. Satu suratnya dijadikan nama surahnya adalah Alhaakumut Takatsur, bukan At-Takatsur aja. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya nama surah ini adalah Al-Maqabir. Al-Maqabir, apa artinya Al-Maqabir? Kuburan-kuburan. Karena satu-satunya penyebutan Al-Maqabir dalam Al-Quran hanya dalam surat ini saja. Kalau kita cari di seluruh Al-Quran, Al-Maqabir atau kata-kata kuburan itu hanya ada di dalam surah At-Takatsur saja. Bapak-bapak pernah nggak ketemu udah Isya ini apa? Belum ya? Mungkin nanti bapak bisa cek ya surah di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi Al-Maqabir ataupun kuburan, dia hanya berada di surah ini, sehingga sebagai ulama menamakan surah ini sebagai surah Al-Maqabir ataupun kuburan-kuburan. Baik para jamaah rahimakumullah taala, surah ini ya tadi kita sampaikan ada 8 ayat, dan Allah Subhanahu wa taala memulai suratnya dengan mengatakan Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Barangkali di kesempatan ini kita akan bacakan tafsir ayat yang pertama dan juga tafsir ayat yang kedua. Yang pertama beliau mengatakan Alhaakumut Takatsur. Kata Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan itu dapat melalaikan, dan ini dalam bentuk datang dalam bentuk khobar, akan tapi maksudnya apa? Celaan bagi orang-orang yang bermegah-megahan. Dengan apa seorang bermegah-megahan? Banyak sekali disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Di antara bentuk bermegah-megahan ya, sebagaimana disebutkan, beliau mengatakan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala bahwasanya Alhaakumut Takatsur, beliau mengatakan fil amwali wal aulad. Di antara bentuk bermegah-megahan itu adalah dengan apa? Dengan harta yang pertama, kemudian yang kedua dengan al-aulad, anak-anak. Membangga-banggakan hartanya dan membangga-banggakan anak-anaknya. Bapak-bapak kalau ngobrol sama bapak-bapak biasanya yang dibicarakan apa? Selain poligami, harta sama anak-anak. Harta saya begini, usaha saya begini, harta saya begini dan begitu. Anak-anak saya udah kuliah, sudah bekerja. Anak-anak saya satu di sini, satu sudah menikah sama si fulan, dan seterusnya. Ya, membangga-banggakan anak dan juga ya harta mereka. Disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian juga di antara cara orang bermegah-megahan atau membangga-banggakannya adalah dengan misalkan seperti suku atau asalnya dari mana. Bahkan ya kita temukan sebagian kelompok-kelompok itu, ada kelompok tertentu dari Ciamis misalkan, Ciamis. Bahkan nanti di mudik itu ada akan disiapkan bus berapa? Mudik ke Minang ya,
ada perkumpulannya. Ya, yang tercela adalah membangga-banggakannya, menyombongkan diri dengan asal atau disebut dalam dalam bahasa Arabnya itu kabilah. Entah itu dari mana saja, mau dari Aceh, mau dari Sumatera, mungkin dari sini, dari mana rata-rata sih. Ada nggak yang ahli Bekasi di sini? Asli Bekasi ada nggak? Ada yang asli Bekasi nggak di sini? Nggak ada yang asli Bekasi. Ada, masya Allah. Satu dari seluruh jamaah yang ada cuma satu. Sisanya pendatang, termasuk anak juga pendatang. Jadi yang menjadi masalah adalah membangga-banggakannya, ya, menjadikan ta'assub qabilah. Ada dua kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebuah kelompok ini atau dua kelompok ini adalah kelompok penamaan secara syar'i. Tidak ada kelompok lain yang disebutkan dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala selain kedua kelompok ini, yaitu kelompok Muhajirin dan kelompok Ansar. Ini adalah penamaan yang syar'i disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika pada suatu hari orang-orang Muhajirin dan orang Ansar mengungkapkan nama kelompok mereka untuk ta'assub, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya. Pada suatu hari orang-orang Ansar dipukul pantatnya oleh orang Muhajirin. Yang namanya para sahabat manusia biasa, bercanda mungkin ya. Akan tapi orang Ansar ini mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Dia menyebut nama apa? Nama syar'i yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Muhajirin mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, bantu aku. Disebut Muhajirin, disebut apa? Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan apa? Padahal mereka menyebutkan Muhajirin dan Ansar, Nabi mengatakan da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian akan mengungkapkan dakwah jahiliyah padahal aku masih berada di antara kalian? Da'ha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha muntinah. Sesungguhnya dia sangat bau dan jijik. Padahal apa? Padahal penamaan yang Allah yang namakan mereka orang Muhajirin dan orang Ansar. Apalagi kabilah kita tidak ada dalam Al-Quran. Ya, kabilah mana? Jawa Timur, Malang, ya, Lamongan dan seterusnya tidak ada. Tentunya lebih berhak untuk kita tidak membangga-banggakan dalam bentuk apa? Menyombongkan diri. Kalau kita menisbatkan diri maka itu hal yang diperbolehkan, hal yang biasa. Maka para ulama kita juga mereka menisbatkan diri kepada kabilah mereka, kepada kampung halaman mereka. Ada Al-Bukhari dari Bukhara, padahal namanya bukan Al-Bukhari. Ada lagi ustadz kita namanya As-Sundawi dari Sunda, Al-Minangkabawi dari Minangkabau dan seterusnya, tidak masalah. Akan tapi kalau tujuannya untuk membangga-banggakan, makanya diantara yang tercela di dalam surah At-Takasur. Begitu pula sebagian orang yang membangga-banggakan diri mereka dari suku, ras, ya, dari apa lagi? Dari perusahaan tertentu, ya, tempat kerjanya, dari majelis taklimnya dan seterusnya. Maka ini termasuk apa? Termasuk membangga-banggakan diri yang tercela. Bahkan seseorang itu bisa tercela dengan membangga-banggakan ilmu mereka, menganggap diri mereka yang paling top, yang paling jago, yang lainnya nonsen. Ya, yang lainnya apa? Nonsen, gak ada, sifat kosong. Ya, hanya saya saja yang paling apa? Yang paling berilmu, hanya guru saya saja yang paling oke. Padahal setiap manusia memiliki sisi kelemahan dan juga memiliki kelebihan. Allahumma illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sempurna, yang paling lengkap dari segala sisi. Adapun guru-guru kita mungkin bahkan kita sendiri ya sangat jauh dari
yang kata sempurna. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaqulu ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur, maknanya adalah syagalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirati wa ibtighaiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya telah menyibukkan kalian hubbud dunia, cinta dunia, dan tidaklah orang yang meninggalkan akhirat melainkan mereka mencintai apa? Mencintai dunia. Ya, banyak orang meninggalkan ibadahnya atau setidaknya melalaikan ibadahnya, ya tidak lain dan tidak bukan hanya gara-gara apa? Dunia. Dan dunia itu luas. Dunia itu bisa jadi harta, bisa jadi karena pekerjaan, bisa jadi karena istrinya, bisa jadi karena anak-anaknya dan seterusnya. Wa na'imuha, dan juga nikmat-nikmatnya, nikmat-nikmat dunia. Ya, di antara nikmat dunia tidur misalkan. Ya, malas bangun, menyibukkan diri kita dunia itu. Padahal ya dunia yang kita cari itu kita pasti akan apa? Kita akan tinggalkan. Setidaknya kalau dunia tidak meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia itu. Ya, karena dia bersifat apa? Bersifat sementara. Ya, kebahagiaan dunia itu bersifat apa? Sementara. Kemudian amtalabil akhirati wa ibtighaiha, menyibukkan kalian, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, dari mencari akhirat, yaitu mencintai dunia dan juga kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut wa zurtumul maqabir wa surtum min ahliha. Dan akan senantiasa demikian kejadiannya, senantiasa kalian menyibukkan diri dari akhirat dengan dunia dan semisalnya, sampai datangnya kematian, dan sampai kalian datang ke kuburan atau bahkan menjadi ahli kuburan itu. Nah, di antara ya akhir dari keserakahan seseorang adalah tatkala mulutnya sudah dipenuhi dengan apa? Tanah. Ya, kalau masih dipenuhi dengan makanan, masih apa? Masih mengejar dunia. Dan itu di antara sifat watak asli manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang memiliki gunung atau emas sebesar gunung, satu gunung emas punyanya, dia akan mencari gunung yang kedua. Punya dua, cari yang ketiga, dan seterusnya. Itu sifat manusia, tidak akan pernah cukup dengan apa yang mereka miliki. Bapak-bapak barangkali dulu punya rumah satu. Kalau udah punya rumah satu, kira-kira fokus ibadah apa gimana? Berusaha lagi biar ada punya rumah dua, ada rumah tiga lagi, bisa dikontrakin misalkan ya. Dan seterusnya. Punya motor satu, kira-kira cukup? Kalau nggak cari motor yang lain, carinya yang roda 4 ya. Kalau punya istri satu cukup? Hah? Cukup kan? Cukup-cukupin aja ya. Ya, harus cukup-cukupin aja. Ada pesan dulu dari seorang dosen dulu di kampus sana tentang mencukupkan diri, apakah satu atau lebih dari satu. Nah, ini boleh dicatat nih Pak ya. Kata beliau apa? Lau ahbabtal mar'ata liwajhiha lan takfika nisa'al alam. Lau ahbabtal mar'ata lidiniha takfika wahidah. Beliau mengatakan, kalau seandainya kau mencintai wanita gara-gara wajahnya ataupun kecantikannya, seluruh manusia, seluruh wanita di dunia tidak akan cukup bagimu.
Tapi kalau engkau mencintai wanita karena agamanya, satu saja cukup. Satu saja apa? Cukup. Ini anak bukan melarang untuk nambah ya. Baik. Itulah diantara apa? Diantara bentuk-bentuk yang biasa dibanggakan oleh manusia, hartanya, anak-anaknya, kemudian sukunya, rasnya, bahkan ilmunya. Kalau di 5 tahun sekali calonnya bangga-bangga, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Bahkan di calon yang lain tidak ada baiknya, semuanya buruk. Lagi berbuat baik, itu cuma pencitraan. Tapi kalau berbuat baik calonnya, ini lagi ikhlas, benar-benar bagus calonnya. Itu di antara apa? Di antara bentuk-bentuk seorang ya berbangga-bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Ibnu Zaid bin Aslam, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaakumut takatsur. Beliau mengatakan anil taati, dari ketaatan. Seseorang itu berbangga-bangga dengan harta, anak-anak dan lain sebagainya itu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menyibukkan mereka dunia dan yang semisalnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta zurtumul maqabir hatta ya'tiyakum al-maut. Yang dimaksud dengan hatta zurtumul maqabir, kata Nabi SAW, sampai kematian mendatangi kalian. Jadi bukan berarti sampai kita menziarahi kubur, akan tapi kata beliau maknanya adalah sampai kematian mendatangi kalian. Kalau sudah kematian, tidak ada lagi berbangga-bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhaakumut takatsur. Beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amtait. Bukankah hartamu itu cuma 3, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau pakai sampai rusak, dan apa yang engkau sedekahkan. Ini harta kita sebenarnya. Bukan apa yang tersimpan di ATM, bukan apa yang tersimpan di lemari. Mungkin ada kepingan-kepingan warna kuning ya. Bukan, itu bukan harta kita sebenarnya. Akan tapi harta kita 3 sekali lagi. Apa yang kita makan, minum termasuk ya, masuk dalam tubuh kita. Walaupun ada makanan 1 meja, tapi 1 piring saja kita makan, itu harta kita yang sebenarnya. Begitu pula apa yang kita pakai, pakaian, kemudian sepeda motor, kemudian mobil, kalau kita punya kita pakai. Ya, kalau kita tidak pakai, maka itu bukan harta kita sebenarnya. Ya, meskipun itu adalah milik kita. Kemudian apa yang kita sedekahkan. Adapun yang tersisa adalah ya, kalau kita meninggal dunia, maka itu mungkin jadi ya milik istri kita, atau mungkin milik anak-anak kita, atau mungkin milik orang lain. Mungkin diambil dengan cara yang tidak halal, atau dicuri, ataupun yang semisalnya dan yang semisalnya. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulul 'abdu mali mali. Hamba atau seorang hamba mengatakan, hartaku hartaku. Dan biasanya kita sekali lagi yang paling membanggakan seorang, terutama kalau sudah dewasa umurnya, mungkin sudah di atas 40, di atas 50, biasanya membanggakan apa? Hartanya, tanahnya berapa, mulai dihitung-hitung, ya, tanahnya di sini dan di situ dihitung-hitung.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama lahu min malihi salas. Harta seorang hanya 3 saja. Yang tadi kita sampaikan, yang pertama ma akal fa afna, atau labisa fa abla, atau tasaddaqa fa afna. Apa yang dimakan kemudian sampai habis, ya, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita sedekahkan, dan yang akan tersisa cuma berapa? 1 saja. Yang tersisa cuma 1, yaitu yang kita sedekahkan saja. Adapun yang kita makan habis, nanti menjadi energi, menjadi vitamin dan seterusnya, selesai. Yang kita pakai saja di dunia, habis. Adapun yang kita sedekahkan, maka itu yang tersisa, dan itu harta kita yang sebenarnya. Jangan kita berharap atau terlalu berharap kepada anak-anak kita ataupun kepada istri kita. Ya, betapa banyak contohnya. Seseorang bapak meninggalkan harta yang sangat banyak, apakah anak-anaknya ada yang membangunkan dia masjid? Apakah ada anak-anak yang ingat sama dia sudah 10 tahun atau 15 tahun? Mungkin kalau masih 1-2 hari, 1 pekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan masih ingat. Ya, akan tapi kalau sudah lama, ya maka mungkin ingatannya sudah hilang, sudah sibuk dengan kesibukannya sendiri, bahkan belum dikubur saja sudah berebut apa? Warisan orang tua. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Karena itu yang memastikan kita berbuat untuk diri kita sendiri. Ya, bukan mengharapkan orang lain, meskipun kita tetap berharap dan memberikan nasihat kepada anak-anak kita, ya, agar mengingat kita sewaktu kita meninggal dunia nanti. Akan tapi itu jangan terlalu menjadi tujuan utama. Ya, karena kalau sudah meninggal kita, selesai sudah urusan kita di dunia. Ya, kecuali 3 hal yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedekah jariah, anak yang saleh yang mendoakannya, kemudian ilmu yang bermanfaat. Itu saja yang kita harapkan. Ya. Adapun sisanya maka itu adalah dari hasil jerih payah kita sendiri di dunia. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memberikan gambaran bagaimana kondisi seorang tatkala mereka sudah meninggal dunia. Ini sebagai renungan buat kita semuanya, agar jangan sampai kita menyandarkan urusan akhirat kita kepada orang lain, termasuk pada anak kita. Ya, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya ahlal qubur ma khabaruna fikum, wahai ma khabarukum fina, wahai penghuni kuburan, kamu tahu enggak bagaimana kabar kalian di dunia? Dia nanya kepada penghuni kuburan, enggak bisa menjawab. Nah kan, tapi kata beliau radhiyallahu ta'ala, khabarukum fina, kabar kalian wahai penghuni kuburan, inna buyutakum sukinat wa amwalakum musi'at wa azwajukum nukihat. Sungguhnya kabar kalian di dunia ini adalah, ya, rumah kalian sudah ditempati oleh orang lain. Mungkin istri kita sudah nikah sama orang, kalau sudah selesai masa iddahnya tentunya, ya, kemudian dia apalagi masih cakep, ya, masih muda, pasti dia akan apa? Menikah, dan itu hak dia. Kemudian, ya, wa amwalukum musi'at, harta kalian sudah dibagi-bagi, bagi pada warisan, bagi kepada anak, istri, dan keluarga yang lain. Tadi yang pertama apa? Rumah, kemudian yang kedua harta, kemudian wa azwajukum nukihat, dan istri-istri kalian sudah menikah. Harta, kemudian rumah, istri yang kita perjuangkan pagi sampai malam, kita berjuang demi mereka. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia sudah selesai. Urusan kita dengan mereka sudah selesai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan, apa yang ia amalkan dengan diri mereka sendiri. Kemudian wa ma siwa dzalik fadahibun wa tarikuhu linnas. Kata
Nabi SAW. Adapun selainnya, selain yang 3 tadi, selain apa yang kita makan, selain apa yang kita pakai, dan selain apa yang kita sedekahkan, maka semuanya akan habis dan akan disisakan untuk manusia yang lainnya. Kemudian juga yang harus kita pahami bahwasanya Nabi kita SAW pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yatsba'ul mayyit salasa. Seorang yang meninggal dunia akan diikuti oleh 3 jenis. Dan nanti kita akan tahu kemana dan apa yang akan kita fokuskan dalam hidup kita sendiri. Yang tadi kita sampaikan bahwasanya jangan sampai kita menyandarkan urusan akhirat kita kepada orang lain, bahkan kepada istri dan anak-anak kita semuanya. Fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Kemudian 2 jenis akan kembali pulang dan akan tersisa hanya 1 saja. Kata Nabi, yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti kita ketika kita sudah meninggal dunia, yang pertama adalah keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah harta kita. Kemudian yang ketiga adalah amalan kita. Kemudian kata Nabi, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya akan kembali. Istri kita mungkin nangis sebentar ya, sampai mungkin udah sore udah pulang. Nginep nggak berani di situ dia, takut dia orang di kuburan. Ya. Anak-anak kita pun demikian, sayang-sayangnya istri dan anak-anak kepada kita para jamaah, mereka tidak akan pernah mau dikubur sama kita, kecuali orang yang agak ini sedikit. Ya, saking cintanya, bahkan sebagaimana yang kita tahu ada namanya Majnun Laila atau Majnun Laila kan? Yang kita kenal dengan Laila Majnun. Dia siap mati gara-gara pasangan hidupnya mati. Kan Majnun orang gila. Harta kita pun demikian, mobil kita diantar pakai mobil, ada Pajero, ada Alfa, ada segala macam diantar sampai di parkiran saja. Tidak ikut seperti orang-orang Cina. Ya. Emas yang kita punya, ada punya perhiasan akan dicopot. Bahkan ada sebagian cerita itu bahkan gigi emasnya juga dicopot. Saking apa? Saking sebagian orang mengatakan nggak boleh membawa dalam kubur. Semuanya akan pergi, semua akan kembali. Sesayang-sayang mereka kepada kita semuanya, mereka akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa hanya amalan kita saja. Itu yang akan setia menemani kita, sehingga jangan sampai gara-gara mengumpulkan harta kita terlalai dari amalan kita sendiri. Gara-gara sayang sama keluarga, melalaikan akhirat kita. Gara-gara sayang sama keluarga, rela korupsi misalkan. Padahal kita yang nanggung korupsi tersebut. Gara-gara ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga, rela mengambil hak orang lain. Padahal itu adalah sebuah pelanggaran terhadap syariat. Padahal nanti orang yang kita cari tadi, sekali lagi kita berusaha menghidupi mereka akan meninggalkan kita semuanya. Oleh karena para jamaah Allah Taala, ya sekali lagi ya, harta yang kita kumpulkan bisa menjadi bumerang buat kita semuanya, bisa juga menjadi apa? Menjadi penyelamat buat kita semuanya. Ya, tapi kita harus berfokus kepada satu hal yang bisa menyelamatkan kita, yaitu amalan kita. Kalau kita punya harta, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk negeri akhirat kita semuanya. Karena kalau sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi, kita tidak mampu lagi mengatakan saya sedekahkan harta saya ini, saya infakkan harta saya ini, saya wakafkan tanah saya di sini, nggak bisa lagi. Ya, yang belum tentu istri dan anak-anak kita pun akan melakukan demikian. Oh, saya wakafkan tanah ini atas nama suami saya. Tidak mungkin. Apalagi kalau mereka sudah nikah lagi, sudah sibuk dengan suami barunya, sudah sibuk dengan keluarga barunya. Akhirnya sekali lagi para jamaah Allah Taala,
kita berfokus kepada amalan kita, jangan sampai kita menyandarkan urusan akhirat kita kepada orang lain, termasuk anak dan istri kita semuanya. Tetap kita mendidik mereka dengan baik, dengan harapan itu sebagai jariah buat kita semuanya, sebagai penghasilan yang lain yang bisa kita petik kelak pada hari kiamat, sebagaimana janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Allah taala ala wa alam. Ini dapat kita sampaikan para jamaah rahimakumullah taala tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, yang bermegah-megahan telah melalaikan kalian semuanya. Allah taala ala wa alam. Ini dapat kita sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang keliru maka itu murni dari kesalahan dan kekurangan ilmu anak pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala macam bentuk kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.